Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku menyimpan sebanyak mungkin boneka ketika makhluk hantu itu menyerang, tetapi hanya ada lebih dari 1000 boneka yang tersisa, jawab salah satu sosok berjubah merah. Situasiku bahkan lebih buruk. Tidak hanya Raja Hantu yang terluka parah oleh peledakan diri boneka itu, semua hantu yang tersisa juga dihancurkan oleh kemampuan atribut angin yang kamu keluarkan, desah kecantikan berambut putih. Apa yang kamu katakan, rekan Daoislan? Meskipun kami sepakat bahwa kamu harus memurnikan 8000 hantu yang dalam, Yin Qi murni yang kuberikan padamu jauh lebih dari cukup untuk memurnikan jumlah tentara hantu itu, jadi kamu pasti telah memurnikan lebih dari 8000 yang terungkapkan. Sekarang bukan waktunya untuk menyembunyikan sumber daya seperti itu, kata Liu Zhu saat ekspresinya menjadi gelap. Si cantik berambut putih goyah setelah mendengar ini, dan ekspresi yang sedikit canggung muncul di wajahnya. Saya tidak berpikir bahwa Anda menyadari hal ini, broter Liu Zhu. Memang, untuk mempersiapkan keadaan yang tidak terduga, saya memurnikan 500 hantu yang sangat dalam. Meskipun itu tidak banyak, kehebatan individu mereka jauh lebih unggul dari hantu mendalam armor yin yang normal. Baiklah, meskipun masih ada beberapa tempat berbahaya yang harus kita lalui selama sisa perjalanan kita, hantu yang sangat dalam di atas boneka yang tersisa seharusnya sudah cukup untuk membawa kita melewati garis finish. Aku tahu kamu mungkin tidak sepenuhnya mempercayai saya, tetapi setelah kami mengamankan Divine Infernal River Elixir, kami akan dapat berpisah dan Anda dapat pergi kemanapun Anda mau. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba trik kecil apapun sebelum itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena berpaling darimu. Nada mengancam Liu Zhu saat berbicara. Ekspresi Raja Iblis lainnya sedikit berubah, tetapi tidak satu pun dari mereka menanggapi kata-katanya. Liu Zhu tidak menganggap reaksi mereka aneh sedikit pun. Dia hanya melambaikan tangan ke udara, dan berkata, "Ayo pergi." Dia kemudian berubah menjadi bola cahaya hitam yang terbang ke depan. Selusin lebih binatang iblis bermutu tinggi di bawah segera mengikuti. Kedua sosok berjubah merah saling memandang sebelum menyapu lengan baju mereka di udara serempak, memanggil titik cahaya hitam dari dalam. Bintik cahaya hitam itu kemudian mulai bersinar dengan cahaya spiritual dengan warna berbeda sebelum berubah menjadi boneka dengan bentuk yang berbeda. Boneka-boneka ini jelas telah diawetkan dengan hati-hati oleh dua sosok berjubah merah. Tidak hanya semuanya dalam kondisi baru, sebagian besar dibuat dengan sangat rumit. Pada saat ini, si cantik berambut putih juga mengangkat tangan untuk melemparkan kantong kulit hitam seukuran telapak tangan, dan kantong itu berputar di udara sebelum terbalik untuk mengeluarkan angin yin hitam yang meledak. Sekelompok tentara hantu lapis baja hitam kemudian muncul dari dalam angin yin itu. Prajurit hantu ini tampaknya sangat mirip dengan hantu mendalam armor yin sebelumnya, tetapi mereka tampak lebih kokoh dan juga bertubuh lebih besar. Pergi! Tentara hantu menyapu ke arah Liu Zhu sebagai petak kabut hitam di bawah komando kecantikan berambut putih. Yuan Yao dan Yan Li hanya bisa berpisah dengan Han Li untuk mengikuti wanita berambut putih itu. Pada saat ini, pasukan boneka juga naik ke udara dan terbang di ketinggian rendah dengan cahaya spiritual dengan warna berbeda menyelimuti tubuh mereka. Boneka darah ungu memimpin jalan dari dua sosok berjubah merah yang masih berada di pundaknya. Mu Qing melirik Han Li sebelum juga terbang dengan bunga emas di bawah kakinya. Ayo berangkat juga, rekan Taois Han. Han Li berbalik untuk menemukan Jin Ling menilai dia dengan sedikit senyum di wajahnya, tampaknya berniat untuk tetap bersama Han Li untuk memantau tindakannya. Dengan demikian, Han Li mengangguk tanpa ekspresi sebelum naik ke udara sebagai seberkas cahaya biru. Kera emas terkekeh sebelum mengikuti di belakangnya sebagai seberkas cahaya keemasan. Beberapa hari kemudian,
Di depan sebuah gua di pegunungan putih keabu-abuan yang terletak jauh di dalam sungai neraka. Ada beberapa makhluk hantu dari berbagai bentuk berdiri tak bergerak. Makhluk hantu ini terselubung di bawah lapisan asap biru, dan di antara mereka ada bayangan putih samar serta kerangka besar yang tingginya beberapa puluh kaki. Wanita hantu berjubah putih yang pernah menghadapi Han Li dalam pertempuran sebelum. Namun, semuanya terluka parah, dan aura mereka sangat lemah. Bahkan wanita hantu yang menjadi lawan yang sangat menyusahkan bagi Han Li kehilangan lengannya. Berdiri di tengah-tengah makhluk hantu ini adalah boneka yang mengenakan baju zirah merah. Ini adalah salah satu boneka lapis baja merah yang dikerahkan oleh ras Mayfly. Boneka ini tidak ada bedanya dengan boneka berarmor merah pada umumnya. Namun, makhluk hantu di sekitarnya jelas semuanya memakai ekspresi kagum dan hormat, tampaknya agak takut padanya. Boneka itu berdiri diam di antara makhluk hantu bermutu tinggi, menilai gua gelap di depannya dengan cahaya hijau redup berkilauan di matanya. Setelah beberapa saat, desahan panjang terdengar dari dalam gua, diikuti oleh suara tua yang terdengar. Tidakkah menurutmu ras Mayfly tidak pantas meminta bantuanku? Semua makhluk hantu menunjukkan ekspresi serius setelah mendengar ini. Boneka lapis baja merah itu menjawab, aku hanya melakukan ini karena aku tidak punya pilihan senior. Orang-orang yang telah merambah tanah suci kita jauh lebih kuat daripada kita bayangkan, dan ada 4 dari mereka yang bahkan lebih kuat dari makhluk tingkat lalat capung emas kita. Selain saya, semua boneka telah dihancurkan. Saya sudah mengirimkan sinyal untuk meminta bantuan, tapi itu akan butuh waktu setidaknya setengah tahun sebelum bala bantuan akan tiba. Pada saat itu, orang-orang itu kemungkinan besar sudah melarikan diri jauh. Melihat Anda memiliki beberapa ikatan dengan ras Mayfly kami, saya hanya dapat meminta bantuan Anda, senior. Boneka berarmor merah itu membungkuk hormat ke arah pintu gua. Perjanjian yang saya buat dengan ras Mayfly Anda adalah bahwa saya hanya akan tinggal di tanah suci Anda untuk sementara waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Saya tidak menjanjikan kesetiaan saya kepada ras Mayfly. Saya sudah melunasi hutang apapun. Saya berutang budi kepada Anda, dan saya bahkan pergi keluar dari cara saya untuk mengumpulkan semua makhluk hantu bermutu tinggi ini untuk membantu Anda pada kesempatan ini. Namun sekarang, Anda meminta saya untuk bertarung demi Anda secara langsung, itu terlalu jauh. Pemilik suara tua mendengus dingin, dan seluruh gua bergetar karenanya. Senior Jiang, saya tidak mengetahui detail persetujuan Anda dengan ras Mayfly kami, tetapi dengan kekuatan Anda yang tak terduga, merawat makhluk-makhluk itu akan menjadi tugas yang sangat sederhana bagi Anda. Jika Anda benar-benar enggan membasmi mereka, maka tolong izinkan saya untuk meminjam Five Dragon Chopper Anda, itu juga sudah cukup, jawab boneka itu. The Five Dragon Chopper adalah salah satu harta saya yang paling berharga, mengapa saya harus meminjamkannya kepada Anda? Saya membayar harga yang cukup mahal kepada para tetua ras Mayfly Anda untuk memasuki sungai neraka. Lelaki tua itu sepertinya mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan, dan suaranya semakin dingin. Boneka lapis baja merah tidak berani mendorong pria tua itu lebih jauh. Sebaliknya, itu tiba-tiba menghasilkan botol hitam seukuran ibu jari yang sangat rumit sebelum mengusulkan, sebelum keberangkatan saya, para tetua ras kami memberi saya sebotol kecil esensi air yin. Saya bersedia menawarkan ini sebagai imbalan atas bantuan Anda, senior. Esensi air yin. Pemilik suara sepuh itu nampaknya cukup terpana dengan tawaran ini. Boneka itu dipenuhi dengan harapan baru setelah mendengar pergeseran nada pria tua itu, dan melanjutkan, diperlukan lebih dari 100.000 tahun hanya untuk setetes kecil esensi air yin ini untuk terbentuk, dan bahkan tidak banyak yang dapat ditemukan di seluruh alam roh, menjadikannya harta yang sangat langka. Semburan cahaya hitam keluar dari dalam gua,
merenggut botol kecil itu dari genggaman boneka itu sebelum menariknya ke dalam gua, tetapi boneka itu tidak berusaha menghentikannya. Ini memang esensi air yin. Sepertinya monster-monster tua di ras Mayfly Anda telah membuat saya melilit jari, pria tua itu menghela nafas pasrah. Kalau begitu, kamu sudah setuju untuk membantuku, senior. Boneka lapis baja merah itu sangat gembira. Sudah, tapi aku sudah membuat kesepakatan dengan para tetua rasmu untuk menekan serangan balik Yin Qi dari ruang ini untuk ras Mayfly-mu. Belakangan ini, sumber Yin Qi di tempat ini agak tidak stabil, jadi aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, aku hanya bisa meminjamkanmu Five Dragon Chopper. Terima kasih, senior. Dengan Five Dragon Chopper, aku akan bisa membunuh penyusup itu dengan mudah, kata boneka berarmor merah itu dengan suara gembira. Baiklah, ini harta karunnya. Pria tua itu tidak membuang waktu lagi saat seberkas cahaya perak melesat keluar dari dalam gua, mencapai boneka berarmor merah dalam sekejap. Boneka itu memfokuskan pandangannya untuk menemukan helikopter perak yang tampak biasa melayang di depannya. Selain permukaan bilahnya halus dan seterang cermin, tidak ada hal lain yang luar biasa tentangnya. Senior, apakah ini benar-benar Five Dragon Chopper? Boneka berarmor merah itu mengambil helikopter itu dan memeriksanya dengan hati-hati dengan sedikit kebingungan di matanya. Hehe, apakah kamu khawatir aku menipumu? Pria tua itu terkekeh dingin. Boneka lapis baja merah itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan mencoba menjelaskan, aku tidak berani berpikir begitu, hanya saja helikopter ini. Namun, tepat pada saat ini, helikopter itu bergetar dan lepas dari genggamannya, lalu melayang di udara sebelum memancarkan cahaya perak cemerlang. Setelah itu, beberapa raungan naga meletus, diikuti 5 proyeksi Wim besar yang perlahan muncul di sepanjang bilahnya. Aku memurnikan Five Dragon Chopper ini bertahun-tahun yang lalu dari jiwa dan sisa-sisa 5 Wims yang sangat kuat yang telah kubunuh saat bepergian di benua lain. Saat pertama kali dipalsukan, itu segera dipasang di Chaotic Myriad Spirit Roll dan bahkan sekarang itu masih di antara beberapa harta karun teratas di gulungan roh itu, pria tua itu menyatakan dengan suara bangga. Maaf atas kebodohanku, senior. Aku akan segera mengembalikan harta ini setelah aku membereskan para penyusup itu. Boneka lapis baja merah sangat gembira saat melihat proyeksi Wim yang dimanifestasikan dan segera membuat segel tangan, setelah itu harta menghilang ke lengan bajunya sebagai seberkas cahaya perak. Aku sudah mengolah harta ini menjadi satu dengan jiwaku, jadi bahkan jika kamu mengambilnya dari sini, aku dapat memulihkannya dengan cepat. Selain itu, kamu tidak akan dapat menggunakan harta karun itu dengan kekuatan penuh, terutama dalam tubuh boneka Anda. Saya akan memberi Anda sebuah mantra bagi Anda untuk mengaktifkan kekuatan indera spiritual Anda untuk mengendalikan perajang 5 naga. Meskipun Anda tidak akan dapat menggunakan harta ini untuk lama, itu pasti lebih dari cukup untuk mengurus penyusup itu. Namun, jika Anda memilih untuk melakukan ini, indera spiritual yang telah Anda masukkan ke dalam boneka ini akan rusak parah. Apakah Anda yakin ingin mengambil jalan ini? Pria tua itu bertanya. Mata hijau berkilat di mata boneka setelah mendengar ini, dan dengan cepat menjawab, jika kita tidak menghentikan orang luar ini, saya akan dihukum oleh tetua ras kita bahkan jika saya kembali dengan selamat. Saya akan lebih baik ambil risiko dan korbankan bagian indera spiritual saya ini jika diperlukan. Bagus. Jika begitu, aku akan segera mengajarimu mantranya. Lelaki tua itu tertawa kecil sebelum suaranya menghilang. Namun, mata boneka lapis baja merah itu berkedip tanpa henti dengan fokus penuh mendengarkan sesuatu dengan saksama. Setelah beberapa saat, boneka itu mengembuskan napas sebelum membungkuk hormat terakhir ke arah gua. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Aku harus bergegas, jadi aku akan pergi sekarang. Tidak secepat itu.
Ini sebotol pil, beri mereka makan ke makhluk hantu lainnya. Selama makhluk hantu ini dapat memulihkan kekuatan mereka, mereka akan membantumu. Esensi air yin yang kamu berikan padaku sangat berharga, jadi saya akan memasukkan pil untuk menjadikannya perdagangan yang adil. Embusan angin menyapu keluar dari gua, mengirimkan botol giok putih terbang ke arah boneka itu. Boneka lapis baja merah itu sangat gembira melihat ini, dan segera menyimpan botol batu giok itu sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada pria tua di dalam gua lagi. Makhluk hantu juga pergi di belakang boneka itu. Sementara itu, Liu Zu dan yang lainnya terbang di udara di atas hutan yang dipenuhi pohon mati ketika segerombolan besar kerangka terbang tiba-tiba terbang ke arah mereka dari hutan di bawah. Kerangka ini tampaknya merupakan sisa-sisa dari sejenis binatang serangga, mereka semua memiliki tungkai depan yang sangat besar yang seperti sepasang bilah tulang besar, dan tubuh mereka diselimuti bola ki kuning saat mereka menyerang pasukan boneka dan tentara hantu. Untuk menghemat kekuatan sihir mereka, Liu Zu dan yang lainnya menahan diri untuk tidak melibatkan kerangka serangga ini dalam pertempuran. Sebaliknya, boneka dan tentara hantu dikerahkan untuk menghadapi musuh yang datang. Petak proyeksi pedang dan pedang ki meluncur di udara di tengah hembusan angin yin, dengan cepat mengiris kerangka ini menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pemandangan aneh kemudian terjadi. Terlepas dari seberapa parah kerangka itu rusak atau berapa banyak bagian yang telah dihancurkan, setelah mereka jatuh ke dalam hutan mati, mereka akan benar-benar beregenerasi sebelum terbang untuk bergabung kembali. Han Li ekspresinya sedikit berubah setelah melihat ini. Syukurlah, mereka masih memiliki banyak boneka dan tentara hantu yang tersisa. Kalau tidak, kerangka ini akan sangat merepotkan untuk dihadapi. Tidak heran jika Liu Zu dan yang lainnya bersikeras untuk menyiapkan begitu banyak boneka dan hantu yang dalam sebelum memulai perjalanan ini. Jadi, semua orang terbang maju sementara boneka dan tentara hantu menahan kerangka serangga ini, dan butuh waktu lebih lama untuk akhirnya terbang keluar dari hutan mati ini. Setelah keluar dari hutan, kerangka serangga tidak dapat melanjutkan generasi, dan mereka hancur menjadi awan kabut abu-abu setelah jasad mereka jatuh ke tanah. Kerangka itu tampaknya memiliki tingkat kecerdasan tertentu karena mereka segera kembali ke hutan setelah menyaksikan nasib yang menimpa rekan yang kurang beruntung itu, dan Han Li cukup kagum dengan rangkaian kejadian ini. Tampaknya hutan mati ini memiliki beberapa sifat unik. Jika bukan karena Liu Zu dan yang lainnya berniat untuk maju secepat mungkin, dia akan sangat tergoda untuk menyelidiki daerah tersebut. Setelah terbang lebih lama, sebuah danau hitam besar muncul di depan. Permukaan danau itu hitam pekat dan diselimuti lapisan kabut hijau samar. Namun, Liu Zu tidak memedulikan hal ini saat dia terbang ke depan, memimpin semua orang langsung ke dalam kabut. Tidak lama setelah itu, suara pertempuran meletus di dalam kabut. Sebulan kemudian, semua boneka dan tentara hantu telah sepenuhnya dimusnahkan, dan semua orang disambut oleh pemandangan pegunungan abu-abu di kejauhan. Itu adalah tujuan akhir mereka, pegunungan Yinbone di mana ramuan sungai neraka ilahi dapat ditemukan. Pada titik ini, hampir tidak ada binatang iblis bermutu tinggi yang tersisa selain Raja Iblis. Dengan kekuatan Han Li dan Jin Ling, mereka masih hidup dan sehat. Yuan Yao dan Yan Li menghadapi situasi berbahaya beberapa kali selama perjalanan, tetapi Han Li telah berusaha untuk menjaga mereka, jadi mereka berhasil selamat dari cobaan itu hanya dengan luka ringan. Saat ini, rombongan berhenti sekitar 50 km jauhnya dari pegunungan. Raja Iblis telah berkumpul bersama untuk mendiskusikan sesuatu dengan ekspresi muram di wajah mereka. Han Li melihat pegunungan di depan dengan berat hati. Paruh kedua perjalanan tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Dia mengira betapa berbahayanya sungai neraka itu, akan selalu ada peluang baginya untuk menjauh dari Raja Iblis. Namun, yang mengejutkannya,
mereka menghadapi beberapa situasi berbahaya di sepanjang perjalanan ini, tetapi tidak ada yang mampu menarik Raja Iblis pergi. Selain itu, Jin Ling tampaknya telah menerima semacam instruksi dari Mu Qing karena kera emas menolak untuk meninggalkan sisi Han Li. Yang lebih menyedihkan bagi Han Li adalah kera emas ini juga mahir dalam beberapa jenis kemampuan mata roh, jadi bahkan jika dia melepaskan semacam teknik penyembunyian, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari pengawasannya. Jika dia ingin melarikan diri sendiri, dia masih bisa melarikan diri menggunakan jimat gaib zenit tingginya. Lagi pula, saat kekuatan sihirnya meningkat, potensi jimat itu juga meningkat. Namun, jika dia tidak bisa membawa Yuan Yao dan Yan Li bersamanya, maka dia tidak akan bisa menghapus tanda jejak yang ditanam di tubuhnya oleh 4 Raja Iblis. Kalau begitu, seberapa jauh dia bisa pergi sebelum tertangkap lagi? Han Li memandang pegunungan abu-abu di kejauhan saat dia merenungkan situasinya. Menurut Liu Zu dan yang lainnya, yang disebut eliksir sungai neraka ilahi ini dapat ditemukan di tengah pegunungan. Raja Iblis tidak mengungkapkan efek apa yang dimiliki ramuan ilahi ini, tetapi untuk makhluk di puncak tahap integrasi tubuh seperti Liu Zu mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mengamankan ramuan ini dengan jelas menunjukkan betapa berharganya itu. Namun, mengingat ini adalah tanah suci ras Mayfly, pasti akan ada pembatasan yang kuat di sekitar sumber eliksir, dan pastinya tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk mengamankannya. Tiba-tiba, Han Li menemukan bahwa semua Raja Iblis sepertinya sedang menatapnya. Mereka semua memasang ekspresi berbeda di wajah mereka, dan tampaknya mereka terlibat dalam pertengkaran sengit. Mu Qing menggelengkan kepalanya dengan tegas sementara cahaya dingin muncul di mata Liu Zu. Si cantik berambut putih mengenakan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, sementara ekspresi sosok berjubah merah tetap menjadi misteri bagi Han Li karena wajah mereka diselimuti lapisan cahaya merah. Hati Han Li langsung tenggelam saat melihat ini. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan binatang iblis ini, tetapi jika diskusi itu melibatkan dia, maka itu pasti bukan hal yang baik. Han Li dengan paksa menekan kegelisahan di hatinya saat dia mengalihkan pandangannya ke pegunungan dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Setelah beberapa lama, suara dingin Liu Zu tiba-tiba terdengar. "Kemarilah, rekan Taois Han, kami memiliki sesuatu yang kami perlu Anda lakukan." Han Li mengatupkan bibirnya dan perlahan terbang ke arah mereka. "Apa yang kamu butuhkan dariku, senior?" Han Li bertanya sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Liu Zu menilai Han Li sepenuhnya tanpa ekspresi sementara Mu Qing dan si cantik berambut putih menunjukkan ekspresi yang agak tegang. "Silakan lihat ini, rekan Taois Han." Liu Zu tiba-tiba mengangkat tangan untuk menawarkan manik hitam untuk pemeriksaan Han Li. Han Li ragu-ragu saat melihat objek ini, dan dia merasa benda itu agak familiar, jadi dia mendekat untuk melihatnya lebih baik. Namun, begitu dia memusatkan pandangannya padanya, cahaya hitam memancar dari manik hitam, dan seberkas cahaya hitam melesat keluar darinya seperti kilat. Hati Han Li tersentak ketika dia segera mencoba untuk mengambil tindakan mengelak, tetapi udara tiba-tiba menyempit di sekelilingnya seolah-olah telah berubah menjadi besi dan baja, benar-benar melumpuhkannya. Mu Qing dan si cantik berambut putih baru saja mengangkat tangan masing-masing untuk melepaskan batasan padanya. Tubuh Han Li sangat kuat, tetapi tidak mungkin dia bisa berjuang bebas dari batasan yang dibuat oleh dua makhluk tahap integrasi tubuh sekaligus. Dengan demikian, pancaran cahaya hitam menghilang ke dalam glabelanya dalam sekejap. Cahaya hitam melintas di wajah Han Li. Setelah itu matanya menjadi benar-benar kosong, dan dia tidak lagi berusaha melawan. Aduh, Yuan Yao dan Yan Li sangat terkejut melihat ini. Namun, sebelum mereka berdua memiliki kesempatan untuk melakukan apapun, cahaya merah menyala di depan mereka, diikuti oleh dua sosok berjubah merah muncul. Mereka kemudian segera menempelkan jimat merah ke bahu masing-masing wanita,
dan jimat itu langsung meledak, berubah menjadi dua gumpalan benang merah yang menyelimuti kedua wanita itu dalam sekejap mata. Salah satu sosok berjubah merah kemudian membuat segel tangan, dan benang merah itu langsung menghilang ke dalam tubuh mereka. Yuan Yao dan Yan Li merasakan tubuh mereka mati rasa sebelum kehilangan kendali atas fungsi motorik, tetapi kesadaran mereka masih sepenuhnya waspada. Mata mereka dipenuhi dengan kemarahan dan kengerian, namun mereka tidak bisa menunjukkan ekspresi wajah apapun, sehingga penampilan yang sangat kaku. Jimat pengontrol tubuhku dapat mengendalikan semua fungsi tubuh, bahkan termasuk ki spiritual seseorang. Kalian berdua sadar, tetapi kalian akan dipaksa untuk melakukan permintaanku selama aku tidak melepas jimat ini, yang berjubah merah tua lainnya, kata sosok itu dengan suara acuh. Mereka berdua kemudian mengayunkan lengan baju mereka ke udara, menyapu kedua wanita itu sebelum terbang ke kejauhan. Mengikuti hanya beberapa kilatan, mereka kembali ke tempat Yuan Yao dan Yan Li. Pada saat ini, Liu Zhu melemparkan serangkaian segel mantra ke manik hitam di tangannya sambil melantunkan sesuatu pada saat bersamaan. Beberapa saat kemudian, suara dering rendah keluar dari manik, dan terbang dari tangannya. Itu kemudian tertanam dengan kuat ke gelabela Han Li seolah-olah itu telah menjadi mata ketiganya. Cahaya hitam berkelebat tak menentu di atas permukaan manik, menciptakan pemandangan yang sangat meresahkan untuk dilihat.